Selamat siang. Terima kasih atas kehadiran kita, walaupun di jam-jam terakhir kita ini, saya harap anak-anak Bapak jangan ada yang mengantuk ya. Anak Bapak semuanya, apakah di antara kita sudah ada yang masih nggak masuk atau sudah masuk ini semua? Masih ada? Siapa orangnya? Siptia, baru Erwin. Sebelum memulai pembelajaran anak Bapak semua, ada baiknya kita memulai dalam doa supaya pembelajaran kita dapat hikmahnya. Jadi Bapak sampaikan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Dipersilakan. Terima kasih kepada ketua kelas. Pembelajaran kita kemarin mengenai sumber-sumber arus listrik, mengenai listrik. Nah, sekarang salah satu sumber arus listrik ini yang mau kita pelajari di pertemuan kita hari ini, itulah mengenai baterai. Inilah suatu sumber arus yang sangat dibutuhkan di tengah-tengah dunia otomotif. Jadi kalau anak-anak Bapak nanti semua tahu mengenai baterai, bisa anak-anak Bapak kuasai nanti, baterai mobil bisa memperbaikinya, bisa merawatnya, sehingga umur baterai ini bisa lama. Itu yang mau kita ambil manfaatnya dari kegiatan kita ini. Dan minimal anak-anak Bapak, kalaupun ada nanti yang rusak baterai, bisa kalian bongkar dan perbaiki. Kegiatan kita ini, yang pertama, tujuan pembelajarannya, bisa semua mengetahui komponen-komponen daripada baterai. Yang kedua, mampu mendeteksi kalau ada kerusakan pada baterai. Di mana dia masalah, di komponen-komponen mana. Dan yang ketiga, tahu bagaimana cara memperbaiki. Minimal, kita tahu cara merawat, memeliharanya untuk memperpanjang umur daripada baterai tersebut. Acuan yang mau kita pelajari supaya jangan melebar, anak-anak Bapak, tolong kita fokus bahwasanya pembelajaran kita ini baterai basah, bukan baterai kering. Karena ada dua baterai, jadi baterai kering dan baterai basah. Jadi yang kita pelajari ini baterai basah. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita lebih lanjut, kita berdiri dulu sebentar. Periksa pakaiannya, apakah sudah rapi? Nah, kalau sudah rapi, periksa sekelilingnya. Pada sampah, tolong dikutip. Terima kasih pada anak Bapak semuanya. Sekarang kita masuk ke kegiatan inti. Tadi Bapak sudah bilang bahwasanya batasan permasalahan kita mau kita mempelajari sehari ini adalah mengenai baterai. Apa aja permasalahan yang bisa timbul di dalam baterai? Kita mendeteksi dan mencari bagaimana cara memperbaikinya. Oke, anak Bapak semua. Jadi itu yang batasan masalah yang mau kita selesaikan hari ini. Nah, untuk itu kita bagi kelompok. Ayo anak Bapak, kita bagi semua ini dalam 4 kelompok. Satu kelompok 4 orang. Berarti karena ada 2 orang yang nggak hadir, berarti ada yang 3-3. Silakan berbagi kelompok. Untuk kelompoknya ini saya pilih itu ranking 1 sampai 4 ya. Berarti masing-masing kelompok 1 ada rankingnya, ada ranking 1, kelompok 2 ada ranking 2, ranking kelompok 3 ada ranking 3, kelompok 4 ada ranking 4. Berarti ada pimpinan-pimpinan yang pandai di sini. Di WA Group, Bapak sudah mengirim LKPD, lembar kerja peserta didik, atau kalau dulu bilang job sheet. Dari lembar kerja itu acuan kalian untuk dapat mengerjakan tugas-tugas apa yang mau kita selesaikan hari ini. Kalau sudah, silakan mulai sambil cari apa-apa yang berhubungan dengan baterai. Silakan, nak. Kalau ada yang mau bertanya sambil temannya mencari data dari internet, silakan. Pembelajaran ini aktif, siswa harus aktif. Nah, silakan mau lihat baterainya bisa. Oke, kami persilakan kepada anak-anak Bapak semua kalau ada yang mau bertanya. Dipersilakan. Ya, siapa yang mau bertanya? Apa? Kuat-kuat, nak, biar didengar yang lain. Nah, bagus pertanyaannya. Tadi pertanyaan anak Bapak ini, apa nama cairan yang ada di botol di baterai ini? Yang asli cairan baterai, yang disebut cairan aki, yang punya listrik, ini namanya H2SO4. Ini yang botol merah. Ini yang botol biru,
cairan jur. Ini dia botol merah, botol biru. Ya, silakan nak. Apa dampak dari mencarger baterai terlalu lama, Pak? Apa dampak mencharger baterai terlampau lama? Kepada anak bapak kelompok lain, siapa yang bisa menjawab? Suaranya nak, biar didengar yang lain. Iya, bisa diterima. Cairan baterai akan lama-kelamaan habis karena proses penguapan. Ketika di-charger baterai, maka cairan baterai akan panas dan menguap. Jadi kalau makin lama dia di-charger, dia menguap terus muap. Ujung-ujungnya makin habis. Jadi betul pendapat dari kelompok 1. Ya, yang lain. Silakan. Oh, kelompok 2, silakan. Nah, sekarang ke anak bapak yang lain, kelompok lain. Siapa yang bisa menjawab? Jadi, betul. Jadi, air yang botol merah ini yang disebut H2SO4 itu untuk mengisi baterai yang masih kosong. Ya, betul tadi pendapat teman kalian. Oke, yang lain. Ayo silakan kelompok yang lain. Kalau ada sambil cari ya. Sambil tulis nanti Bapak minta mempresentasikan ke depan masing-masing kelompok. Silakan kelompok 3. Teman kalian tadi bertanya, mengapa kalau menambah isi baterai ini nggak kosong ya, berarti menambah sedikit, harus pakai cairan botol biru, bukan cairan botol merah. Kenapa mesti ini? Ayo siapa yang bisa jawab? Oke, kelompok 2, silakan. Iya, betul. Yang dibilang temanmu tadi, ini kan menguap, maka berkurang. Sehingga yang berkurang itu adalah air. Yang menguap itu air. Jadi yang menambahnya itu harus yang biru ini. Inilah air jur, air usuling. Nah, jadi jawaban dari teman kalian tadi betul. Yang lain. Tanya teman kalian, apa penyebab baterai? Kan mau baterai ini tidak mau nyetrum, tidak mau mengeluarkan listrik. Apa penyebabnya? Ayo siapa yang tahu? Jadi ada 6 yang dibilang teman kalian tadi, kenapa baterai tidak mau menyetrum, tidak mau mengeluarkan listrik. Penyebabnya yang pertama tadi yang dibilang teman kalian, ini terminal baterai kotor. Ada serbu-serbu putih. Ya, silakan nak. Baterai yang terlalu lama tidak digunakan akan menyebabkan kekuatan listriknya atau elektroidnya menjadi lemah. Apa itu penyebab? Pertanyaan teman kalian tadi ya. Terima kasih nak, bagus itu pertanyaannya. Ini baterai kalau lama nggak dipakai, ini akan lemah. Apa penyebabnya? Ya, silakan kelompok 2. Iya, betul kali. Nah, jadi cairannya ini berubah menjadi air biasa, tapi di bawahnya itu sudah ada SO4-nya mengendap. Jadi otomatis yang nggak bisa dipakai lagi, lemah dia. Itu dia. Oke? Ya, Bapak harapkan dari hasil kesimpulan diskusi kita ada berupa kesimpulan yang bisa kalian sampaikan di depan untuk dipresentasikan. Jadi kami persilakan siapa yang mau pertama kali untuk mempresentasikan. Silakan. Oke, kelompok 2. Baik, kesimpulan diskusi dari kelompok kami yaitu kelompok 2, baterai jika dirawat dengan baik akan dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama. Tinggi level cairan baterai tetap terjaga di antara upper level dan lower level. Setiap hari jika memungkinkan baterai harus dipakai sebentar untuk menjaga kekuatan listrik baterai yang agar tetap baik. Dan gunakanlah cairan baterai sesuai dengan fungsinya, di mana air aki atau H2SO4 yang disebut botol merah digunakan pada baterai untuk mengisi baterai pada kondisi kosong.
dan juga air jur atau botol biru digunakan pada baterai untuk menambah cairan baterai yang ketinggiannya di bawah lower level. Demikianlah kesimpulan hasil diskusi dari kelompok 2. Terima kasih. Tepuk tangan. Silakan. Oke, itu kesimpulan dari kelompok 2 yang cukup bagus. Kelompok 4, kelompok 1, kelompok 3 ada. Silakan maju. Oke, kelompok 4. Nah, ini kesimpulan dari kelompok 1, kelompok 4. Jika mencharger baterai diperhatikan waktunya sesuai dengan kebutuhan. Bagian komponen-komponen hasil tetap dijaga kebersihannya seperti terminal baterai, sumbat baterai, dil. 3. Sebelum menggunakan kendaraan, ada baiknya memeriksa terminal baterai sekitarnya ada longgar atau keras. Demikianlah kesimpulan hasil diskusi dari kelompok 4. Terima kasih. Terima kasih. Tepuk tangan. Bapak rasa 2 kelompok sudah mewakili dari 4 kelompok ya. Mari kita simpulkan dari yang disimpulkan dari kelompok 2 tadi. Yang pertama katanya, baterai jika dirawat dengan baik akan dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama. Kedua, tinggi level cairan baterai harus tetap jaga. Yang 3 yang dibilang teman kalian tadi, setiap hari kalau memungkinkan waktu, periksalah baterai. Mungkin terminalnya ini ada yang longgar. Yang kedua, bagian baterai harus tetap jaga bersih. Yang ketiga yang dibilang sebelum menggunakan baterai, baiknya terminal baterai, sumbat baterai kita periksa. Itulah hasil kesimpulan dari kelompok 4. Jadi dari pembelajaran kita ini, Bapak rasa Bapak bangga sama kalian, anak-anak Bapak. Anak-anak Bapak bisa mengerti, menguasai bagaimana baterai itu adanya. Fungsinya gimana, permasalahan-permasalahan apa aja yang ada di dalamnya, dan apa yang mesti kita lakukan. Nah, untuk itu Bapak harap ke depan anak-anak Bapak lebih paham lagi mengenai baterai ini. Apa yang kita pelajari hari ini mudah-mudahan bermanfaat bagi anak-anak Bapak, dan ke depan, minggu depannya nanti kita akan mempelajari lagi pembelajaran untuk lebih lanjut mengenai yang ada hubungannya ke baterai. Itulah pembelajaran kita lanjutannya nanti di minggu depan. Bapak harap anak-anak Bapak semuanya juga belajar di rumah. Untuk itu Bapak cukupkan kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Seperti biasa untuk mengakhiri pembelajaran kita, Bapak persilakan ketua kelas untuk memimpin kita dalam doa supaya pembelajaran kita ini dapat hikmahnya. Amin. Terima kasih nak. Semoga nanti mau pulangnya nanti anak-anak Bapak semua dilindungi Tuhan di perjalanan dan bisa sampai ke rumah kita masing-masing. Minggu depannya baru kita ada tugas nak ya. Dari tadi LKPD yang sudah kita diskusikan, kita isi, nanti ketua-ketua kelompok kumpulkan itu supaya bisa kita periksa. Oke, sekian dan terima kasih. Selamat siang. Terima kasih.